Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himai Fatunisa dengan NIM 2020-33351. Perkenalkan, nama saya Ariana Tifara Marjani dengan NIM 2020-33321. Perkenalkan, nama saya Arneta Meridu Amanda dengan NIM 2020-33319. Perkenalkan, nama saya Mahfud dengan NIM 2020-33308. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami mengenai tradisi ritual Pasurudan Sunan. Berikut hasil observasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Tradisi budaya niku acara sing saben taun niku tenggenan niku napa Pak? Oh, ada. Nggih, kale Mbah Sunan Bonang. Diramaiake tiap tahun ngundang kale Mbah Sunan Bonang. Lan malih wonten acara istilah kendi bisa. Sedaya niku kegiatan saking masyarakat sami rawuh piyambak. Iku saben sasi napa Pak? Acara Sasi napa? Dzulqa'dah. Cara Jawane Solo. Wulan Solo. Apa Dzulqa'dah. Dinten Rebu Pahing. Saben sasi Selo niku nggih Pak. Nggih, Rebu Pahing. Terus Yen mboten nonton Rebu Pahing, Rebu Legi. kenapa kok Rebu Pahing Pak? Ngapunten, mulai kuno ngaten. Tradisi niku. Tradisi niku mulai kapan Pak? Walah, bayi pun ngoten. Dadi pun Ngapunten wong bapak mau ngaring ngendikane ngoten. Niku asal usulnya pripun nggih? Lah ngapunten. Kula kantong lampahaken. saben kegiatan acarane niku pripun Pak? Kegiatan acarane Kegiatanipun pengajian, dan malam senang khataman Quran. Lajeng ngantos malam wah doa ngono iku pindah-pindah. Pengajian niku pindah-pindah nggih Pak? Nggih. Terus makam tempat sujudan teng makam Mbah Sultan Minangkabau muridipun. niku Tanpa undangan ngoten niku. Mriku piyambak ngoten nggih. Nggih. Khususipun tanggi-tanggi kampung lan rawuh-rawuhipun saking tamu-tamu ingkang biasa wonten. Niku biasanya saking luar kota nggih enten. Nggih. Nggih, rame nggih. Nggih.
lan tamu-tamu tangi-tangi sami beto sedekahan. Lah sedekah mau kadang-kadang tanpa dereng dipun bagi mun rebutan. Lho ngoten enteng. Ya sekalian sedekah ngoten nggih. Nggih. Niku saben acara wonten peralatan utawa ibu rampene Mbak. Nggih, kantun ingkang maringi. Wonten tumpengan napa mboten Mbak? Hah? Atus tumpengan niku wonten. Macam-macam ingkang ngersakaken betanipun. Mun boten lan boten kitung acaranipun wayah maringi ngoten niku. Sunan Bonang niku asmane Makdum Ibrahim. Putra saking Sunan Ampel Surabaya. Nalika alit panjenengan dipun utus riyadhah wonten ing Bonang mriki. Lajeng Sunan Bonang riyadhah wonten mriki ngantos watu ingkang dipun jumenenge ngadeg niku reda. Niku lokasine berarti teng pasujudan mriku nggih, Pak? Nggih. Untuk pasujudan wonten ing pinggir laut wonten tapi mboten ngaku. Bonang niku mboten ngaku ibadah namung kaya laut niku pinggir laut niku mancing. Lah tiang-tiang liwat niku mongko mancing terus. Nah, ning pinggir laut niku wonten kayu ana sing ngarani iki apa nune apa iku apa ate ngoten pemboten panjenengan Bonang niku namung imbo-imbo ngaku tapi ibadah wiridan. Berarti niku makame teng pasujudan niku, Mbah. Mboten mriki. Niku dereng terus Mbah Bonang niku nalika alitipun ibadah imbo-imbo mancing, imbo-imbo pokoke mbok ora ngaku Ibadah. wah. Terus sampun dangu kundur dhateng Ampel Surabaya sowan Mbah Ampel. Waktu Mbah Bonang kundur wonten ing Ampel
bangunan nggih mboten ngaku putranipun. Ngaku badhe sowan, badhe nderek sowan. Lah para santri, murid-murid wonten ing Ampel inggih angger sowan akhirnya Mbah Bonang dipun timbali Mbah Sunan Ampel piyambak. Murid-murid sami gumun wong putrane kok ibu-ibu sowan. Lho, ngoten niku. Akhiripun Mbah Bonang dipun timbali Mbah Ngampel. Mbah Ngampel ndhawuhi Ibrahim ora usah muleh, nimbonang wae. Supaya Bonang dipun buka dakwahipun. Akhiripun Mbah Bonang rawuh mriki malih. Lajeng bangun masjid menika, bangun masjidipun. Nalika bangun masyarakat ngumun. Ujuk-ujuk masjid pun dadi. Lho wonten niku agak cara agak nyandak. Akhiripun masyarakat ana omah gedhe. Dereng kenal masjid ana omah gedhe. Mbah kandel mawon. Terus saiki diguyu. Lho masjid kok darane omah gedhe ngono wae. Langsung Mbah Bonang ngempali masyarakat mriki. Akhirnya Mbah Bonang cerita-cerita dawa-dawa, akhiripun masyarakat wong pinter gampangane. Wong alim iki wong kene kok dikandani ngene. Akhirnya Mbah Bonang dawuhi niki omah gedhe naminipun masjid. Nembe ngoten asale nggih omah gedhe iya ngono wae. Terus akhirnya kathah murid sami rawuh mriki. Netep mriki netep wonten ingkang netep mriki wonten ingkang kondur saking mriki nersake dakwah Mbah Bonang mriko-mriko. Akhiripun Mbah Bonang kapundhut mugi. Nalika kapundhut masyarakat netepaken Mbah Bonang dipun makamaken ing dusun mriki. Akhiripun dipun tetepaken mriki. Namung makamipun dibangun-bangun rusak, rusak. Terus masyarakat mriki Mbah Bonang ora kersa dipun bangun makam. Cukup dipun tengeri tenger mboten tenger mboten. Wis pokoke dilabeti.
niku bangunan pemriki mereka niku. Niki sami tesih ditutup napa tesih enten sejarah kan niki pandemi nggih Mbak. Pandemi enten pandemi terus niku tasih sami enten sing ziarah ngoten. Oh, kathah. Tasih kathah nggih. Tapi bangunan temurga wonten. Nggih. Ngapunten diakoni. Nggih. Tradisi Bonangan niku tempatnya niku makom langsung nggih Pak. Iya, tradisi Bonangan atau Hol Sunan Bonang itu tempatnya di makam atau di pesarian Sunan Bonang di Desa Bonang, Kecamatan Asem, Kabupaten Rembang, yang dulu diyakini makam tersebut adalah pesantrennya Sunan Bonang. Seperti itu. Jadi kalau orang sekitar sini mengatakan dalam itu kan rumah. Rumahnya Sunan Bonang ya di sini nih. Rumahnya dengan sudah persawi Mbak. Keadaannya seperti itu. Ini tradisinya udah dari dulu ya? Iya, sudah dari dulu. Mungkin sudah ratusan tahun yang lalu, dan itu dilaksanakan tiap harinya Rebu Pahing, bulannya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah nggih. Entos nggih Dzulqa'dah nggih. Pada Syawal terus Dzulqa'dah niku. Berarti kurang lebih 1 bulan setelah Idul Fitri, kurang lebihnya seperti itu. Yang dibuat patokan hari Rabunya itu Rebu Pahing. Itu berarti masyarakat sini tuh buat tradisinya itu kayak gimana? Tradisinya dari dulu itu mengadakan pengajian umum dan doa bersama. Ya, yang dulu pernah diajarkan Sunan Bonang. Ketika itu yang kita tahu Sunan Bonang itu kan termasuk wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Jadi kita mengikuti beliau sehingga di Bonang ini dan sekitarnya alhamdulillah penduduknya mengikuti ajaran yang sudah diajarkan Sunan Bonang, yaitu agama Islam. Untuk tempat pengajian dan doa bersamanya di mana Pak? Di pesarian. Oh, pesarian Ya, sendiri. atau di dalam gitu. Kalau orang sini dalam gitu, dalam. Kalau orang luar ya pesarian gitu. Pesarian itu tempat istirahat, ya tempat nopo niku mengajar ilmu agama dan sebagainya. Itu berarti kan pengunjungnya tidak hanya dari sini ya Pak? Pengunjungnya tidak dari Bonang saja, itu karena sudah tradisi dan berlangsung lama nggih, mungkin ratusan tahun yang lalu, mungkin sejak Sunan Bonang wafat, dan sudah dikenal orang banyak. Jadi tanpa diberitahukan, tanpa diumumkan di media massa atau media-media yang lain, itu sudah tahu kalau Sunan Bonang itu harinya hari Rebu Pahing, bulannya Dzulqa'dah, itu semua sudah tahu. Itu apakah berpengaruh bagi perekonomian masyarakat sini? Secara tidak langsung iya ya, karena dengan adanya pendatang dari luar, itu secara otomatis warga kampung Bonang itu banyak yang berjualan, banyak yang mengambil berkahnya lah dari situ, karena ada pengunjung dari luar.
ada yang jualan terasi, ada yang pokoknya produk-produk UMKM lah dijual. Itu apakah tradisi Bonang itu punya makna tersendiri gitu Pak buat masyarakat sini? Buat masyarakat Bonang khususnya tradisi Khol Sunan Bonang itu merupakan tradisi tahunan dan mereka sangat menantikan ya event tersebut karena event itu bisa sebagai media ya. Media untuk silaturahim, untuk napa niku ya itu meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya. Banyak yang didapatkan, apalagi acara tersebut diisi pengajian umum yang biasanya didatangkan pembicara atau napa nggih penceramah nggih dari luar. Oh, itu berarti kerjasama sama pemerintah daerah Rembang? Selama ini belum ada kerjasama dengan pemerintah, cuman dilaksanakan secara kepanitiaan oleh Yayasan Sunan Bonang. Jadi pemerintah sifatnya hanya pemberitahuan saja. Berarti kadang juga ngundang kayak Pejabat kayak gitu. kadang-kadang seperti itu, hanya pemberitahuan ke Pemkab, ke Pemprov seperti itu, diberikan bahwa ada pelaksanaan Khol di Bonang. Kadang-kadang kalau pas pejabatnya ada waktu juga datang, tapi kalau sibuk ya biasanya mewakilkan pemerintah yang lebih rendah, diwakilkan kecamatan, Pak Camat, atau kayak kemarin itu ketika pandemi seperti ini kan tidak mungkin kan untuk dilaksanakan, jadi hanya dilaksanakan di lingkup desa saja. Dari pemerintah juga hanya kepala desa yang menghadiri. Berarti meskipun pandemi masih ada, cuman ruang lingkupnya Terbatas ya, Berarti terbatas dan sangat dibatasi. Iya. Hanya nggak ada kayak yang jualan-jualan nggak di pinggir ada, jalan, nggak ada. kemarin nggak ada. Ya mungkin hal ini nunggu instruksi dari pemerintah. Kalau diizinkan berkegiatan dengan diadakannya hall itu kan mesti ada banyak orang datang. Kalau diizinkan ya dilaksanakan secara umum lagi, secara luas. Tapi kalau tidak diizinkan ya khusus, dilaksanakan secara khusus. Tapi meskipun pandemi itu juga masih ada yang ziarah gitu Pak, datang gitu. Biasanya kalau musim pandemi juga ada yang ziarah, cuman nggak begitu banyak, terbatas. Jadi nggak seperti biasanya, karena juga kami dari pemerintah desa juga menghimbau pengelola untuk membatasi pengunjung dan harus sesuai protokol kesehatan. Terus tokoh-tokohnya yang berperan dalam hal ini Pak, itu siapa saja Pak? Tokoh yang berperan dalam hal itu antara lain semua pengurus yayasan Yayasannya Sunan Bonang. Sunan Bonang. Iya. Yayasannya Karena situs atau dalem atau pesarian ini dikelola langsung oleh Yayasan Sunan Bonang, bukan dikelola desa. yayasannya itu di sini ya Pak? Di sini. Kalau boleh tahu itu apa tempatnya atau gedungnya itu di mana? Yayasan tempatnya. Gedungnya ya di situ, ya, nggih. itu. Itu nggih. Jadi ketika ada rapat-rapat itu ya di situ, di pendopo situ. Kalau enggak ya kalau lingkupnya sedikit ya di rumahnya Pak Wahid gitu. Berarti sebelum ini kan semisal hari ini hari H ya Pak. Iya. Terus berapa hari sebelumnya itu udah ada yang rapat kayak
nanti kalau It- ada yang datang di sini gitu. Nggih, itu 1 bulan, biasanya 1 bulan sebelum pelaksanaan itu sudah dibentuk kepanitiaan, dan di kepanitiaan itu sudah dipersiapkan semua, ada kepengurusan kepanitiaan lah, seperti itu. Berarti mulai Idul Fitri ya Pak? Setelah Idul Fitri biasanya nggih, Langsung dibentuk kepanitiaan. dibentuk kepanitiaan. Sebentar lagi berarti ya Pak. Nggih. Berarti kalau misal ini nggak pandemi itu suasana ya ramai gitu ya Pak? Sangat-sangat ramai. Bahkan di jalan raya saja macet. Sangat-sangat ramai. Pengunjung kami perkirakan lebih dari 10.000 orang. Itu biasanya diadain berapa hari gitu Pak? Atau enggak? Biasanya begini. Karena terlalu banyak pengunjung di hari H, hari Selasa malam Rabu itu sampai Rabu paginya. Itu biasanya prosesi acara itu mulai dilaksanakan di hari Senin. Jadi Senin itu ada acara Khatmil Quran bil Ghaib di Langsung di tempat. nggih, hari malam Senin malam Selasa, Nggih. khusus penduduk lokal atau Bonang dan sekitarnya. Tapi hari Selasa malam Rabu itu secara luas, bisa dari lintas kabupaten, bisa lintas provinsi, dari Jawa Timur, Jawa Barat itu datang, karena mereka sudah tahu, oh acara haulnya Sunan Bonang itu hari Rabu Pahing itu. Mereka sudah mempersiapkan diri, biasanya seperti itu. Itu keberadaan tempat tradisi ini kok saat dilaksanakan itu di Pacifican apa di Senayan? Tradisi napa niku? Bonangan. Yen Bonangan hal niku nggih. Pertama niku tenggene makam, di makam Sunan Bonang itu setiap hari Selasa Legi malam Rabu Pahing. Ini tenggene Bonang, tenggene makam Sunan Bonang. Terus habis itu hari Jumatnya di makam Sultan Mahmud Minangkabau di atas sana. Terus hari Ahadnya di Pacu Juda. Jadi beruntun hampir kegiatan haul itu sekitar 1 minggu itu ya beruntun ganti. Itu masih ada sangkut pautnya. Nggih, Itu gimana sangkut pautnya? itu kan haul Sunan Bonang, terus habis itu haulnya Sunan Mahmud. Itu murid Sunan Bonang. Habis itu di acara di hari Ahadnya di Pacifican. Itu juga acaranya juga tradisinya juga pengajian, terus bagi berkat atau ambeng gitu nggih. Itu semisal bagi-bagi berkat itu jadi makanannya dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat Jadi jadiin satu. jadikan satu, terus nanti dibagi, ada yang bagi sendiri. Berarti kan tadi katanya Pak Lurah yang ngurus Yayasan. yayasan, Iya, Pak. iya. Yayasan itu kan tadi bertahap. Itu yang ngurus kepanitiaannya sama atau Kematiannya sama. masih sama? Jadi yayasan membentuk suatu kepanitiaan haul Sunan Bonang. Nah, haul Sunan Bonang itu yang meliputi di makam Sunan Bonang, terus makam Sultan Mahmud sama di Pacu Juda. Itu semua sama. Iya. Cuma acaranya kan beda-beda, beruntun gitu loh. Beda hari itu. Iya. Sejak kapan acara tradisi dimulai? Itu sudah langsung sekali zaman Mbah Buyut itu sudah tradisi ini jadi laksanakan. Kan hal Sunan Bonang itu kan sudah lama juga. Istilahnya kalau sini orang sekitar Asem Rembang itu bonangan gitu. Hal Bonang, hal Sunan Bonang gitu. Bonangan gitu. Kalau buat yang yayasan Mas, Pripun?
yayasan itu kan berdirinya itu baru apa udah lama atau gimana? Dia yayasan udah lama, cuma apa nggak begitu, nggak zamannya Mbah Buyut lah, nggak, cuma ya era-era itulah sekarang, cuma ya udah lama juga. Itu progres yayasannya sampai sekarang itu gimana? Dari Yayasan itu meliputi gitu, ada apa, pendidikan juga, meliputi pendidikan seperti TK, terus madrasah, terus sanawiyah, kurikulum, itu juga meliputi itu yayasan mikirkan itu, terus pembangunan juga. pembangunan juga. Iya, Itu berarti pembangunan. yayasan murni dari yayasan sendiri atau emang ada kerjasama tersendiri dari pemerintah Rembang? Betul, ya, murni dari yayasan. Ya. Yayasan kan apa? Nanti kan dana dari apa? Dinas, amal itu nanti dikelola yayasan. Kan? Berarti modelnya kayak ada donatur-donatur gitu? Iya, ada juga. Nah, seperti ini kan baru apa ini merehab di daerah masjid sana. Nah, itu yayasan juga yang ngurusin. Ya. Mana tradisi murahan itu? No? Mana tradisi murahan? Mana? Mana? Mana apa gitu? Biasalah ya muri-muri apa? Muri-muri apa? Tinggalan Mbah Buyut, terus ngalap barokah. Saya kan napa niki tradisi ngoten niku kan nggih memang napa niki manfaatnya nggih Kak, nggih kata. Nggih memang wonten napa istighosahan, wonten sholawatan, wonten pengaosan. Kan ini kan nggih kathah ngoten. Nggih terus menapa niki nggih ngemot-ngemot sejarahe Mbah Sunan Bonang. Nggih. Fungsi tradisi gitu sama. Iya, hampir sami nggih. Apa reaksi masyarakat sini kalau ada waktu hal itu gimana? Ya alhamdulillah. Apa niki? Masyarakat sambil nembuyung misalnya nggih. Sareng-sareng. Kalau berkaitan dengan tradisi ini kan tadi ada yang masyarakat yang mendukung gitu. Nggih. Kalau masyarakat yang menentang gitu ada nggak Mas? Berapa? Menentang, masyarakat yang menentang. Oh, betul. Kan ada. Betul. Di sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Malah kemarin itu waktu corona kan, udah masuk corona. Itu dari pihak panitia pengurus yayasan itu kan yang mengadakan tetap mengadakan, cuma nggak kayak seperti dulu. Itu aja masyarakat itu sama apa istilahnya ya, kok nggak biasa-biasanya gitu, malah menanyakan. Oh. Gitu. Soalnya apa, udah tradisi, udah budaya, sudah apa tiap tahunan apa agenda rutin tiap tahunan, kok nggak adakan seperti biasa gitu loh Mas. Sampai malah gitu masyarakat udah itu sebelum acara hall itu ada acara Khatmul Quran Binanda, itu ada yang buat ketan berapa puluh mika gitu. Itu sukarelawan atau Sukarela nggih. Kalau dari tokoh Sunan Bonang sendiri kan Nggih. perannya dari dulu menyiarkan dakwah, menyiarkan agama. Kalau masyarakat yang kontra tentang menyiarkan agama gitu ada nggak? Nggak ada. Juga. Kalau di daerah sini sudah meyakini peran penting Sunan Bonang. Beliau adalah apa istilahnya penyebar daerah agama. kalau dampaknya sendiri buat masyarakat sini itu gimana? Dampak dari apa? Dari Sunan Bonang. Kayak Adanya Sunan Bonang atau? Iya. Ya alhamdulillah merasakan apa nggih? Salah satu itu ketenangan, terus kita apa? Masyarakat Bonang kalau saya itu apa istilah saya perhatikan itu alhamdulillah tenang gitu loh.
kalau seperti mohon maaf masalah apa ini pekerjaan enggak kok melulu apa mulai pagi sampai malam enggak seperti itu ya, kelihatan santai, ada kelihatan jalan enggak ya tercukupi gitu saja. Dari apa pengaruh dari segi agama mungkin bagi Nggih. masyarakat? Juga itu juga peran perannya juga apa dari segi agama, anak-anak di daerah sini banyak yang mondok, terus ada yang banyak yang kuliah juga. Mata pencarian di daerah sini nelayan ya? Sini ada yang nelayan, ada yang petani, ada yang pedagang, macam-macam juga. Pripun? Ini seputar nopo niki? Tradisi ngoten. Nggih. Peralatan dan piranti apa yang digunakan berdasarkan tradisi? Peralatannya nggih napa niki? Mengganti mori. Salah satunya mengganti mori. Apa ikan kafan itu? Iya. Ikan kafan di makam, di apa Panjujudan itu kain morinya diganti tiap tahun. Tiap tahun. Tiap sebelum itu apa acara? Kan biasanya sebelum hari H itu ada kegiatan tersendiri nggak kayak bersih mungkin apa? Nggih. Bersih-bersih, terus ngecat. Nggih, ngecat juga itu ada sebelum acara haul itu dilaksanakan. Terus selain itu juga ganti mori juga. Berarti itu apa kepanitiaannya sudah terbentuk? Terbentuk sejak tahunan. Kalau nggak musim corona ini udah sebelum puasa udah persiapan. Iya, udah apa pengurus membentuk panitia, udah kumpulan berapa kali. Kalau ini musim corona kan paling nanti ya tetap mengadakan cuma nggak seperti dulu gitu. Biasanya itu yang disiapin itu apa? Kenapa dulu? Apa kayak buat hari hanya besok biar apa kayak misal nyiapin apa gitu? Nggih, niku apa salah satu ya ngaturi yai terus sama bupati, wakil bupati sama instansi terkait seperti apa dinas pariwisata kan gitu kan kita juga itu komunikasi juga. Terus persiapan tadi itu apa bersih ngecat, terus nanti membeli membelikan apa ini duna, kalau sini biasanya duna itu biasanya di orang-orang yang apa datang itu biasanya sama itu dibutuhkan duna apa tempat itu loh, kantor itu ya gimana ya menurut beliau ya bawa barokah tersendiri gitu. Katanya gitu menyiapkan Mika itu yang menyiapkan panitia, nanti yang orang yang pengen membuatkan ketan atau ikat itu kan dibagi. Demikian hasil observasi dari kelompok kami mengenai tradisi ritual Pasusudan Sunan Bonang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.